guys, aku udah di dalam. Udah beli tiket tadi ya di War Remnant Museum di tuh. Udah di sini langsung lihat pesawat sama tank-tanknya. Wah, ini helikopter nih. Ntar kita kasih infonya pas di teks ya. Aku juga belum baca sih. Kalau yang ini tank-tanknya. Oke. Kita lihat dulu ceritanya di dalam ya. Air Force. Let's go. Kita masuk ya. Jadi pas lagi perang berlangsung, ini dia bilang Amerika nggak cuman pakai senjata ya, senjata apa sih, gencatan senjata lah ya gitu ya, peralatan senjata, tapi juga pakai apa tadi namanya cairannya, pakai chemical, toxic chemical gitu. Jadi cairan yang bikin masyarakat yang berada di sekitarnya ini bakalan cacat gitu. Dan itu ngerusak ya badannya, fisiknya gitu. Dan di spread itu dia bilang dari tahun 61 sampai 71 sekitar 80 juta liter toxic chemical yang disebarin gitu loh. Dan sekitar 26.000 desa yang kena dengan total 3 juta hektar. Sekitar seperempatnya total area Vietnam. Vietnam Selatan. Dan 86% itu udah terkontaminasi. Ya guys, ini efek setelah disebar cairan toksik beracun itu ya. Efek ke biologi ya, ke badan orang-orang Vietnam. Tuh, jadi pada cacat gitu loh. Jadi pada cacat. 4,8 juta orang Vietnam itu terekspos sama si cairan beracun ini. Dan ini efeknya ya, kena badan orang itu skin kanker, hati, tiroid, diabetes, sampai ke respiration, respiration itu apa sih? Pernafasan, sirkulasi, dan semua faktor yang penting ya di badan. Sampai yang paling parah nih ada genetik dan kromosomnya itu dia akan nyangkut guys sampai ke 4 generasi selanjutnya. Jadi 4 generasi selanjutnya tuh pas lahiran tuh pada cacat gitu. Jadi bukan cuma selesai di bapaknya gitu ya, tapi langsung ke anak-anaknya juga kena. Demonstrasi terhadap perang ini di mana-mana tuh, seluruh dunia tuh pada apa ya? Iya, kita lihat ya negara kita juga ada nggak? Nih, ini di Laos, di Phnom Penh, di Kambodia. Oh ini ini apa? Mau jodoh ya? Cina sama Vietnam? Terus Cina bantu food supply during wartime. Ini tuh semua kayak fakta-fakta yang menjelaskan tentang perang waktu berlangsung ya. Dari kehancuran manusia, alamnya juga, rumah-rumahnya. Semua pokoknya. Guys, jadi setelah Vietnam perang ini selesai, ada 800.000 ton bom masih kesisa di beberapa wilayah ya di Vietnam. 6,1 juta hektar terkontaminasi sama bom ya dan eksplosif. Dan abis itu dan itu eksplosif ya, masih nyala guys. 42.135 orang meninggal ya. Ada translationnya kalau kita nggak pakai tour gitu ya, yang ngejelasin tour guide. Ini bahasa Inggrisnya ada tapi nggak ada bahasa Indonesia. Jadi aku jelasin aja. Ini gambarnya. Ini Ho Chi Minh guys. Jadi Saigon ini sekarang namanya jadi Ho Chi Minh tuh karena bapak presidennya ya tuh si Bapak Ho Chi Minh ini, dia dulu yang kalau kata kita tuh Soekarno-nya lah ya, founding father-nya dia yang memerdekakan menyerukan lah independence Democratic Republic of Vietnam nih tahun kemerdekaannya dia 2 September 1945. Jadi dia bikin kayak dia
deklarasi gitu ya, bahwa dia bilang Vietnam mempunyai hak dan kebebasan untuk independen dan menjadi bebas dan independen, negara yang bebas dan independen. Dan seluruh orang Vietnam secara mental dan fisik sudah mengorbankan kehidupan mereka untuk liberty ya ini, untuk liberty dan independen ini. Ini deklarasi independen demokratik dia di tahun 1945 pas dia merdeka dari Perancis. 12 tahun ini negara-negara yang protes gitu ya sama tentang, termasuk kita ada Indonesia juga, kita protes di Jakarta, para perempuan, para pekerja semua kita pada menyuarakan gitu ya, berhenti deh gitu perangnya, damai. Dan ini beberapa negara juga di Eropa, di Amerika, di India, macam-macam. Oke guys, ini gue agak sedih, agak nangis karena efeknya itu loh yang gue lihat setelah perang, kayak apa sih, toksin-toksinnya ke tubuhnya mereka sampai ke generasi keempat tuh badannya pada rusak ya, gara-gara bukan cuman bom tapi dari yang liquid itu loh, toksin beracun, itu cairan beracunnya dia ngancurin fisik ya, sama kromosom ini gen. Maka pada ngelahirinnya tuh jadi jelek-jelek gitu. Oke. Itu aja guys ya. Aku udah di sini. Ntar kalian bisa kesini aja pas sekali lagi di Vietnam. Dan setelah panjangnya ceritanya tuh dia struggle buat kemerdekaan, terus perang. Sekarang dia udah bangkit ya, jadi negara yang kuat gitu ya. Sampai sekarang udah punya motor listrik. Dan gue juga nih sampai operasi ke Vietnam guys ya. Teknologi ya cakep. Oke. Itu dulu ya. Bye-bye. Oke, kita sekarang mau ke gedung tertinggi, the tallest building in Ho Chi Minh, namanya Landmark 81. Nah, ini kita naik dulu ke lantai 52, terus kita lanjut lagi, ke lantai berapa ya? 5 something nih, lihat ini. Kita naik dulu, ini otomatis ya, ke lantai 50 berapa? 48, habis itu kita nyambung lagi, ini kayaknya lobby hotel ya. Terus kita nyambung lagi ke restorannya guys. Ini hotelnya nih. Kita cek ya ke kanan. Let's go. Sorry, I want to go to the restaurant, Spark. The blank. Yeah, this one right? Okay. Jadi abis tadi keluar 48, ini this is the hotel lobby ya. Yeah. Okay. So ini hotel lobby. Baru nanti kita naik ke lantai lagi. The highest tall is 75 ya. Oh, the highest is 77. The highest of this building is 77. But the highest more is 81. Oh, 81. Oh, it's like the observation deck, yeah. Yes. Oh, now I go to the restaurant. Yeah. So 75. 75. Okay, thank you. So kita ke lantai 75. Paling tinggi katanya restorannya, karena aku nggak tertarik mau lihat observation decknya di lantai 77. Oke, tunggu ya. Oke guys, aku udah di atas dan ini aku pesan kopi karamel sama kopi latte. Dan view-nya ini kota Ho Chi Minh City. Pemandangannya dari building tertinggi di Ho Chi Minh City, Landmark 81. Ini namanya kafenya Blank Lounge. Nah, aku di sini tadi aku cobain karamel. Ada popcorn karamel. Kita liatin view-nya ya. Kita bisa ngelihat pemandangan kota Ho Chi Minh City. Kayaknya jauh-jauh ya. Kalau kita naik kendaraan tuh kayak deket-deket ya. Tapi ternyata gede juga ya. Cakep ya tuh, ada lautnya. Wow.